Yang. Assalamualaikum yang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum yang. Assalamualaikum yang. Urus satu atuh. Nggak pada merek. Jadi kerungu kabeh. Oh yang. Pripun yang. Cembreng kupingnya. Iya yang. Wis sawangi melep tak pikir. Nyatane bener sing domongna kok kabeh. Nyatane bener sing domongna kanca batir. Nyong urung bisa nglakoni ikhlas. Dadi wengi siki nyong arep nglakoni sing jenenge ikhlas, sing tekarep neko karo kanca batir. Gak rasanya nyong teka mari ngene. Ikhlas yang seperti apa yang saya rasa saya malah belajar ikhlas dari yang Sarif yang. Nyong ngomong dadi beban. Aja karena nyong ora ikhlas, kuwi dadi beban karo kanca batir. Dadi bodoh lah sakabehane. Bukan gimana maksudnya yang saya tidak mudeng ya. Di sini yang saya tidak membebani kami ya, malah justru kami yang sering membebani yang Sarif. Ora. Mingkene sing ora bisa ikhlas ke nyong. Wis tak pikir sawi melek. Makane kowe nyong mengisi arep lakoni jenenge ikhlas. Nyong dalang kanca batir kabeh. Kowe nyatane wis bisa nglakoni ikhlas. Nyong arep berguru mari kok kabeh. Yang Sarif berbicara seperti itu, berarti yang saya di sini nggak ikhlas ya. Ora ikhlas. Terus nyong kudu kepriwe? Gua sing tekarep nan meningko karo kanca batir mbok. Nyong nang ikhlas. Wengi siki. Waktu siki nyong arep nglakoni sing jenenge ikhlas. Dadi siki sing jenenge kanang. Buarep mati ning kana. Buarep kenang apa-apa ning kana. Ya wis sekjor. Yang berarti itu yang saya berbicara seperti itu, yang saya sudah ikhlas yang. Bukan seperti itu yang kita harus usahakan bersama-sama yang. Mungkin maksud ikhlas itu bukan seperti itu yang. Iya betul yang. Itu malah kesannya kayak pasrah bukan ikhlas loh yang. Sing jenenge ikhlas kepriwe jajal. Nyong sikap merguru maring kok. Nyong nglakoni ikhlas salah. Nglakoni sing wingi salah. Jajal malah semaur. Bukan bermaksud menggurui yang. Mungkin yang dimaksud ikhlas oleh teman-teman kan yang sabar gitu loh. Yang Nyong kurang sabar apa? Nyong kurang sabar apa? Selama kiye nyong ngetut buri kok kabeh. Ngetut buri kanca batir, ngetut buri kanang. Apa nyong kurang sabar? Iya yang. Padahal yang saya sendiri yang mengajarkan kami, kita hidup berjalan dengan sabar dan ikhlas. Tapi yang Sarif malah seperti ini. Ya pancen abot nglakoni ikhlas. Nyong wis ngetut buri kanang malikane kanang nembeng lahir. Nyong wis ngetut buri. Ikatan batin nyong karo kanang pancen wis kuat. Tapi nyong arep njajal sing lakoni sing jenenge ikhlas. Nyong arep nglakoni sing jenenge ikhlas. Wis ngelos ngana. Tapi mohon maaf ya. Bukan berarti ikhlas itu seperti yang dikatakan Mas Iwan tadi. Kita merelakan semuanya yang. Kita juga ada batasan yang. Kita juga harus mengikhlaskan sesuatu. Itu memang sesuai dengan kemampuan yang. Jika yang kita harapkan itu masih bisa kita raih, maka jangan berbicara seperti itu ya. Kita juga masih berusaha ya Mas Iwan. Iya. Dan Ayah mengatakan gara-gara Ayah nggak ikhlas menjadi beban. Enggak. tidak sama sekali loh ya. Sekali yang. Beban seperti apa yang kita kan sudah satu tujuan, nggak ada beban-bebanan di sini. Justru kami yang sering membuat beban pada yang Sarif. Anane nyong ora ikhlas dadi nyong tuton karo pati. Anane nyong ora ikhlas dadi memperkeruh keadaan sing lagi dhewek lakoni. Wis tak pikir bakal mengisi nyong lakoni ikhlas.
Bukan seperti itu yang saya melihat. Terus kau kepriwe? Saya melihat yang saya seperti itu karena rasa sayang yang Sarif kepada Mas Garang. Terus ikhlas yang kepriwe? Kita usaha bareng-bareng yang. Kita usaha bareng-bareng aja yang. Ora, Mungkin yang salah paham. Yang lain anggar pancen wingi gue nyong ora ikhlas. Terus kan melakukan ikhlas. Tapi ya gue nyong harus ngecor. Kau dewek harus melakukan ngalor yang ana. Gimana itu? ini malah jadi salah paham ini lah pasti ini enggak. Ini ikhlas kan ya? Kaca pasti harus ngalor yang ana. Harap nulungi kanang yang ana. Tapi nyong sih. Nyong sih harus ngecor. Jangan seperti itu yang. Jangan seperti itulah yang. Sing jeneng nglakoni ikhlas. Pesike pada bubar paen. Yang Ngaku dewek-dewek. tidak seperti itu yang diharapkan sama teman-teman yang. Mereka mengatakan ikhlas mungkin karena yang Sarif itu tak terkendali. Ya, maksudnya kita sudah bersaudara lama jangan ya. Mohon Masa maaf yang Sarif. Janganlah seperti itu yang. Kami ini sangat menjunjung tinggi yang Sarif yang. Kami masih butuh bimbingan yang Sarif. Jika yang saya berbicara seperti ini, kita mau gimana yang? Sedangkan saya sendiri membutuhkan yang Sarif dan teman-temannya. Itu membutuhkan semangat loh yang. Yang namanya ikhlas bukan seperti itu yang. Lantas bagaimana nasibnya Mas Danang loh? Iya ya. Kata yang Sarif sayang sama Mas Ganang dari kecil. Nyong wingi ngaduli kanang. Cer ora ikhlas. Sing kena nglakoni sing jeneng ikhlas ngelos lah kanang. Cor. Ikhlas itu ya. Ikhlas sing sebenere kuwe Kita kudu mere- bubar wis. Ngelos lah apa sing dewek tuwe. Urusan gandole apa sing dewek seneng. Tecor. Ya memang betul seperti itu ya. Tapi di satu sisi ini lain ya. Ada perkemanusiaan yang harus dilakukan loh yang. Mas Danang bagaimana? Dan juga kita punya Yang. itu loh yang. Astagfirullah. Pasukan masih banyak yang. Walaupun memang belum menemui titik temu, tapi iya. masih ada kesempatan yo. Tapi nyong wingi ngerasakan ora ikhlasan nyong kita tinggal ngelek. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Belakang-belakang. Kau bicara apa, Sari? Apa yang kau katakan? Bukanlah ini yang kau mau, Patih. Bukanlah ini yang kau mau. Maksudmu apa? Kau berbicara seperti itu. Saya sudah mengatakan kepada cucu-cucumu. Memang benar yang kau ucapkan. Permasalahan ini itu karena saya yang belum bisa melakukan yang namanya ikhlas. Maka dari itu saya sampaikan malam ini saya ikuti apa semua arahanmu, mengikhlaskan cucuku kamu. Apakah ini yang diucapkan kau sebagai seorang pangeran? Apakah ini pilihan yang kau pilih sebagai seorang pangeran Sarif? Oh. Kenapa kau hanya melihat dari sebelah sini? Loh? Pikirkanlah apa yang kau ucapkan itu, Sarif. Assalamualaikum Pak Jibilo.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa kau hanya melihat dari kejauhan? Saya pikir apa yang menjadi keputusanmu itu keliru. Saya berharap Kisana tidak menatapku seperti itu lagi. Keliru yang bagaimana gitu? Yang pasti. Mungkin kami berulang kali mengatakan kata ikhlas terhadapmu. Akan tetapi makna ikhlas yang Kisana ambil itu keliru. Kami hanya berusaha mengingatkan kepada Kisana bahwasanya dalam keadaan seperti ini, ketenangan serta sedikit rasa untuk memasrahkan sesuatu kepada Tuhan itu lebih baik daripada Kisana ini selalu dibumbui dengan amarah dan rasa yang membabi buta karena sebuah kecintaan terhadap makhluk. Kau bisa bicara seperti itu. Kau tidak menjadi saya. Jika kau menjadi posisiku, itu bagaimana? Saya memang tidak lebih menderita dari Kisana. Akan tetapi saya pun mengerti keadaan Kisana. Bukankah lebih baik Kisana tenang? Bu, apa sih, Bu? Biarik dan musik apa? Orang yang musik apa gitu nih? Jika mengambil keputusan Terdebat ini. dari semua yang salah, itu hanya bisa merusak keadaan. Memang jika saya yang merusak keadaan, saya akan ikuti semua yang kau ucapkan. Malam ini juga saya akan melakukan apa yang namanya ikhlas. Saya sudah berpikir semalam. Karena saya belum melakukan ikhlas. Itu yang memperkeruh keadaan. Dan saya pula, dengan ketidakikhlasan saya, banyak makhluk yang mati. Saya tegaskan lagi di sana. Di sana ini keliru. Keliru mengartikan sebuah ucapan. Lebih baik di sana lanjutkan saja perjuangan di sana bersama kami. Betul, Yang. Tidak. Jika saya melanjutkan, apa yang menjadi tujuan kita? Itu sama saja. Saya tidak melakukan ikhlas. Dengarkan baik-baik. Malam ini juga saya putuskan. Saya tidak ikut campur lagi dalam urusanmu. Saya tidak ikut campur lagi dalam mencari yang namanya kamu. Yang. Saya akan mundur. Yang. Istighfar Syarif. Bukankah tinggal diriku saja yang belum melakukan ikhlas. Kalian semua sudah melakukan yang namanya ikhlas. Silakan. Jika kau akan melanjutkan permasalahan ini, menyelesaikan permasalahan ini, tapi saran saya, mending bubar. Kembalilah ke tempat masing-masing. Ikhlaskanlah semuanya. Ikhlaskanlah karena. Yang, saya seperti itu, Yang. Ya Allah, istighfar, Yang. Saya meminta maaf di sana. Jika apa yang kami ucapkan menyinggung perasaan di sana. Benar. Kami tidak bermaksud demikian. Kami tidak terbebani karena perasaanmu itu.
Saya hanya berharap Kisanak lebih tenang. Bergabunglah kembali Kisanak. Tariklah kembali ucapan dari Kisanak itu. Betul. Tidak. Keputusanku sudah bulat. Tidak. Kisanak pikirkan kembali. Saya akan mengundurkan diri dari permasalahan ini. Kisanak pikirkan kembali bagaimana tanggapan Oh, itu saya lebih ikhlas. Sarif, Apa yang Sarif di mana dirimu yang? kasih nama Mas Ganang yang? Apa ini caramu untuk menyebar kebaikan, Sarif? Dengan kau mengambil keputusan seperti itu. Mas Ganang mungkin kok. Bagaimana perasaan Kanang di sana? Jika dia mengetahui, jika saya masih memikirkan perasaan Kanang, itu sama saja saya tidak mengikhlaskan. Dia akan sangat terpukul di sana. Hidup ataupun mati, jika dia mengetahui, dia akan kecewa dengan di sana. Perjuangan model seperti apa sudah kita lakukan. Tapi satu, ikhlas yang belum saya lakukan. Itu yang saya akan lakukan. Dan itu yang saya akan wujudkan. Kisanak, apapun akan saya berikan kepada Kisanak. Asalkan Kisanak mencabut kembali apa yang Kisanak ucapkan. Tidak. Dengarkan baik-baik. Malam ini juga saya akan putuskan. Saya akan mundur dari permasalahan yang kita hadapi. Saya akan mengikhlaskan semuanya. Saya akan mengikhlaskan cucuku Ganang. Dan saya sarankan kepadamu, bubar dan kembalilah ke tempat kalian. Bubar. Yang. Ya Allah yang. Selamat tinggal. Kisanak. Selamat tinggal. Sarif, tunggu. Cucu-cucuku. Selamat tinggal teman-teman. Assalamualaikum. Tunggu dulu, Ya. Sarif. Ya Allah. Sarif. 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 Yang Sarif. Apa yang Sarif kasih nama Mas Ganang yang? Ya Allah. Bagaimana ini? Raja Dorobido. Yang pati. Astagfirullahaladzim. Ini saya malah bingung. Bagaimana Pak De? Rencana kita gagal Pak De. Gagal. Benar. Semuanya telah gagal. Mungkin semua yang saya ucapkan terhadap Sarif itu menyakiti hatinya. Ini kesalahan saya. Lalu kita harus bagaimana? Bilang. Rencana apa tadi ya? Dorobido. Antara apa maksudnya tadi? Izinkan saya untuk sejenak berpikir. Bawasan. Pilih gitu. Yang tadi cuci tangan. Ibu, Yang Sarif nggak mau menolong Mas Ganang lagi. Yang benar Bu. Iya, bingung banget kok. apa yang harus kita lakukan dalam kepergian Sarif? Kenapa kalian ngebucuk Bu? Satu-satunya harapan kita adalah Pangeran Sarif. Jadi begini kisah. Ya tidak bagaimana aja bilang. Saya akan jelaskan ini dari awal. Sebelum rencana itu dikerjakan, mungkin Kisanak sudah mengetahuinya. Bahwasanya Tuan Pati dan Mawulung menemuiku dan menanyakan tentang sebuah benteng, yaitu benteng Sijil Kanang.
Iya betul, saya mengetahui itu. Alhamdulillah. Tidak hanya itu Kisana. Setelah kami merundingkan tentang bagaimana cara menembus benteng Sijil Pandaka, sejatinya kami tidak pernah menghadapi benteng semacam itu. Dan kami belum pernah mendengar sejarah ada pasukan ataupun makhluk yang bisa menembus benteng itu. Sejatinya kami belum pernah mendengarnya di sana. Iya Alhamdulillah. Akan tetapi, setelah kami pikirkan lebih dalam lagi, yaitu ada sebuah kemungkinan benteng itu bisa ditembus, yaitu melalui kunci dalam benteng itu sendiri. Kita hanya bisa membuka benteng itu jika keberadaan kita di dalam benteng itu. Jika posisi kita berada di dalam benteng itu, maka kita bisa membuka kuncinya dari dalam. Dan kami, khususnya saya dan Pate, mempertimbangkan ada satu sosok makhluk yang bisa masuk ke dalam benteng itu dan menjebolnya dari dalam, yaitu Pangeran Sarif. Akan tetapi melihat keadaan Pangeran Sarif yang saat ini jauh berbeda dengan Pangeran Sarif yang dulu, di mana taringnya sekarang tidak lagi tajam, kukunya tidak lagi melebar. Pangeran Sarif yang kita kenal tidak sama dengan yang dulu. Maka itu menjadi bahan pertimbangan, apakah benar Sarif bisa menembusnya. Tentu tidak di sana. Maka dari itu, saya membuat sebuah rencana dengan sengaja, yaitu menjadikan Kana sebagai umpan satu-satunya. Memang saya akui, rencana ini terbilang sangat riskan. Karena apa? Karena kita memberikan mereka satu tawanan, benar-benar secara cuma-cuma, yaitu Kana. Dan benar mereka tertarik ke sana. Rencana berjalan lancar. Mereka tertarik dengan Kana. Tapi sebenarnya maaf, aku bilang, apakah ini tidak sepantasnya Mas Danang jadikan umpan? Seperti itu. Kami sudah mempertimbangkannya mata-mata, bukan begitu. Benar, banyak hal yang dipertimbangkan tentang ini. Kau dengarkan dulu baik-baik di sana. Baik. Kami sengaja menyusun rencana itu. Rencana di mana Tuan Kana kita jadikan tawanan cuma-cuma bagi mereka. Agar apa? Agar kekuatan dari Pangeran Sarif kembali seperti dulu dan bahkan lebih kuat dari dulu. Saya tahu jika Pangeran Sarif memiliki hasrat dan naluri yang benar-benar sejati miliknya, maka kekuatannya tidak bisa kita bayangkan. Sedangkan hasrat itu hanya akan timbul setelah dia benar-benar kehilangan makhluk yang dia sayang. Masih ada kekuatan murni yang ada dalam tubuh yang Sarif gitu dulu. Benar sekali. Dengan kita memberikan Kana sebagai tawanan mereka, itu akan membangkitkan nalurinya. Dan justru saya lihat sekarang pun dia sudah benar-benar berubah. Jauh sekali. Kau merasakannya sendiri. Iya betul, ada bilang Pak. Dia bisa sembuh dalam hitungan detik saja dari lukanya. Dia bergerak dengan sangat cepat. Bahkan bagian tubuhnya sekarang sudah mulai berubah. Iya. Seperti kukunya semakin tajam, taringnya semakin panjang. Kau menyadari itu seharusnya. Saya juga ada yang beda dan sangat beda. Alhamdulillah. Dan setelah itu, yang saya harapkan, setelah kebangkitan dari Pangeran Sarif,
Pangeran Syarif akan dengan kekuatannya melewati segala rintangan dari benteng itu. Dan dia akan melompat dengan setinggi mungkin sampai akhirnya dia bisa menembus benteng itu. Setelah dia bisa menembus benteng itu, dia akan dengan sendirinya mencari keberadaan Kana dan kemudian berusaha mengeluarkan Kana dari tempat itu. Yang secara tidak langsung Pangeran Syarif akan membuka gerbang benteng Sijil Sajaka dari dalam. Itu yang saya harapkan. Iya, Bilo. Tapi di sini saya kan tidak mengetahui itu, Bilo. Jika saya beritahukan terlebih dahulu terhadap Kisana, maka rencana tidak akan semulus ini. Padahal Pasti dari awal kalian tidak akan bisa membohongi apa yang sudah kalian ketahui dariku. Dan hal yang sudah kita rangkai ini tidak akan berjalan seperti semestinya. Maka dari itu kami rahasiakan. Nah, lantas sekarang yang saya seperti ini bagaimana? itulah yang saya sesali sekarang. Jangan Mas Ganang sekarang terpenjara di dalam benteng sana. Aduh, Harapan kita sudah di depan mata. Akan tetapi Diibaratkan kisah, kita sudah mendapatkan musuh. Kita sudah mendapatkan anak panah. Kita sudah menarik tali busur itu. Akan tetapi anak panah itu terjatuh. lalu bila dengan kondisi yang seperti ini, apa ada rencana yang lebih baik untuk mengeluarkan Kana dengan tidak mengandalkan Pangeran Syarif? Mas Ganang masukkan sana kan begitu kuat, bukan begitu? Pernah saya sendiri, kau melihatnya, kondisi saya seperti ini. Istirahat dulu dan yang pasti Begini di sana. Saya dengan sengaja tidak ikut dan turun langsung dalam medan peperangan. Itu atas alasan tersebut di sana. Jadi saya harap Kisanak memakluminya. Jika memang rencana yang sudah kita bangun ini gagal, saya dengan sangat sebisa mungkin akan menyusun rencana kembali. Dan saya akan berusaha meminta petunjuk pada Tuhan. Dan kemudian ada pula makhluk-makhluk selain kami yang mengetahuinya, siapa saja dia? yaitu Eyang Prabu dan Mahaguru Natri Kuntara. Nah, guru yang mau dicintai dan yang pasti untuk mengetahui rencana ini. Rencana ini dibangun atas dasar 4 makhluk. Saya, Patih, Eyang Prabu, dan Eyang Mati. Saya harus menembus mereka dulu untuk mengetahui bagaimana keputusan yang seharusnya saya ambil. Saya akan secepatnya menemui kalian kembali. Baik, Bilo. Nah, tapi terima kasih, Bilo. Kami jadi tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang terpenting ini bagaimana caranya kita mengembalikan yang Syarif lagi, Bilo. Dan Mas Ganang ini yang terpenting, Bilo. Sampaikan kepada yang Saya Prabu. akan menemui Eyang Prabu terlebih dahulu. Baik. Saya akan segera kembali. Segeralah Patih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, ternyata ini semua adalah rencana dari yang Patih, Dewa Bilo, yang mati sama yang Prabu, agar yang Syarif ini kembali lagi seperti semula.
yang punya naluri dan taringnya sekarang kan sudah tumpul agar kembali lagi kepada nalurinya. Maksudnya rencana ya tadi Yang Mas Ganang itu dijadikan umpan itu ternyata rencananya Sarif, rencananya Bilo sama rencananya kepikiran. Semua yang gablang coba. Gampang, maksudnya itu gimana sih? jelasin ngomong aku aku sempat aku. Tapi Bilo mengatakan semua rencana ini itu memang Bilo yang Pati Dharma Wulu, yang Madri sama yang Prabu. Tapi di sini pun Bilo mengatakan sama yang Pati merasa gagal karena yang Sarif rencana apa dulu Mas? Yang jelasin loh. Rencana untuk melawan Gondomayit, untuk membongkar benteng Sijil Kandaka. Ya rencana awal. Rencana awal Kan itu memang Patih kan. sengaja memang Mas Ganang dibuat sebagai umpan Agar yang Sarif ini apa namanya kembali lagi kembali nalurinya ke nalurinya. yang bisa menembus benteng itu. Enggak, maksudnya jadi umpan hubungannya sama yang Sarif itu apa? Yang Sarif kekuatannya bisa, nalurinya bisa kembali lagi dengan catatan orang yang disayanginya itu kehilangan orang yang disayanginya. Berarti harus mengobelkan Mas. Ya karena yang mampu menjebol benteng itu hanya satu makhluk. Dan menurut yang Patih dan Bilo ini yang Prabu sama yang Mati itu yang Sarif Yang mampu untuk menjebolnya. Dengan catatan dengan kekuatan nalurinya. Dengan kekuatan berarti kan di sini memancing nalurinya keluar gitu loh, Wan. Nalurinya yang Sarif dengan cara memberikan Kara sebagai tandingan karena Ganang kan mempunyai ikatan yang sangat dekat. ya Ketika merasa kehilangan, otomatis yang Sarif kan semakin memuncak, nalurinya semakin bangun. bahasa ininya apa kening. Kalau kening apa lah? Kekuatan gimana dasarnya kekuatan murni, kekuatan sejati. kekuatan sejati. Nah, gitulah bahasa angin. Karena semua sahabat kita itu sudah mengetahui bahwa Sijil Kandaka, benteng Sijil Kandaka itu kan sangat kecil. Ini Mas Nah, terus Lah, sahabat kita pun merasa kewalahan untuk menjebol itu. Tapi dengan rundingan 4 itu menunjuk yang Sarif itu ketika nalurinya bangkit itu mampu untuk melompat dan menghancurkan benteng Sijil Kandaka. Ketika tembus dibuka dari luar nggak bisa. Lah, yang Sarif itu ketika nalurinya bangun, harapannya itu bisa melompat dan membuka dari dalam. sehingga pasukannya lain masuk gitu. ya bagus itu ya. Ya itu rencana dari diri Akan tetapi di sini gagal Lah karena gagalnya kenapa? yang Sarif katanya tadi itu kan tidak Itu mengundurkan bukan diri. itu bukan bagian dari rencana itu. Itu yang merasa Donggo Bilo dan Jadi niatnya yang buat jadi apa namanya panah utamanya itu yang Sarif, senjata utamanya kan. utamanya. Nah, dengan cara ditempa ya bahasa kasarannya kan, ditempa itu. Sekarang udah ketempa malah dianya nggak jadi ikut perang gitu ya, kesalahannya di situ ya. Lah ya. Terus ada rencana lain nggak? Ya ini sih Donggo Bilo sama yang Pati Dharma Mulung mau berunding sama yang Madu Gundala sama yang Kampung, yang Prabu. Setelah kejadian ini mau menceritakan keputusan apa yang akan ayo lah Mas Wan, Nah, terus gimana ayo? ayo kita pokoknya dia sambil nunggu keputusan ini, ya mendingan kita sambil mencari. sisir sebelah Ayo, sini, ayo. Bok. Ada nemu tanda apa, informasi apa ini? Ayo. Minta maaf Kisana. Kenapa Bilo? Saya benar-benar minta maaf. Kau datang dengan keadaan seperti ini kenapa Bilo? Ampuni saya Kisana. Jangan bicara seperti itu. Saudaraku, Jangan bicara seperti itu, Ya Allah, Bilo. Kenapa? saya sudah berusaha untuk menemui Eyang Prabu. Nanti bagaimana? Udah. Saya sudah menanyakan banyak hal. Langkah apa yang harus saya lakukan. Akan tetapi beliau tidak menjawab satupun dari pertanyaanku. Dia terus bersikir dengan air mata yang terus menetes.
Saya tidak mengerti. Saya tidak bisa memahami pertanda apakah ini. Sedangkan saya tidak mengerti apapun isi di dalam pikiran Eyang Prabu. Apa ini ada kaitan dengan Mas Kanang, Bilo? Bagaimana keadaan Mas Kanang? Saya tidak bisa menyimpulkan apapun di sana. Akan tetapi, firasat saya mengatakan saya harus meminta maaf kepada kalian. Bilo, jangan seperti itu, Bilo. Jika kau datang masih dengan keadaan seperti ini, serasa kami hatinya hancur, Bilo. Kisanak tahu sendiri, ini semua ulahku, ulah pikiranku. Sedangkan saya tahu rencana yang saya bangun ini sangat riskan. Akan tetapi, saya terus menyerangnya. Saya terus bersikukuh untuk menggunakan rencananya. Sedangkan Kisanak lihat sendiri sekarang. Ya Allah, Bilo. Apa yang saya bangun semuanya gagal Kisanak. Bahkan saya seolah-olah tega untuk mengorbankan saudara saya sendiri. Lantas bagaimana tentang yang Sarif, Bilo? Apa kata yang Prabu? Seperti yang saya katakan Kisanak, Eyang Prabu tidak menjawab satu pun pertanyaan dariku. Dia terus bersikir, sedangkan air matanya lebih deras daripada air yang terjatuh dari ketinggian. Saya begitu, Bilo. Itu kabar yang sama Mas Kanang, Bilo. Tapi, Bilo, rencanamu memang sangat bagus, Bilo. Kami tidak menyalahkan itu. Akan tetapi, di sini saya terpikir ke Mas Kanang, Bilo. Saya yang paling berdosa di sini. Saya yang paling berdosa. Saya dalam dibalik ini semua Kisanak. Jangan berbicara seperti itu, Bilo. Kita semua salah di sini. Saya terlalu percaya diri dengan pikiran saya. Saya terlalu merasa pintar dan sombong. Jangan seperti Bilo. Semua itu memang sudah ditakdirkan, Bilo. Dan terpenting kita sudah mau berusaha, Bilo. Kau telah banyak membantu kami. Jalan pikiranmu ini selalu benar, Bilo. Akan tetapi mungkin Allah berkehendak lain sehingga terjadi seperti ini, Bilo. Yang terpenting kita bagaimana kita berusaha dan kita berdoa. Bukan begitu, Bilo. Gimana ini, Mbak? Seperti yang sering kau katakan, Bilo. Saya benci Kisanak. Saya benci saya jika dikatakan sebagai manusia yang cerdas. Karena kenyataannya kecerdasanlah yang membunuhku sendiri. Yang menjerumuskanku. Dengan kesombongan. Dengan keangkuhan. Saya sampai rela memutuskan sebuah perkara yang melibatkan saudaraku. Sedangkan saya tahu itu sangat berakibat fatal. Bilo, Dan saya melakukannya. Bilo, jangan berbicara seperti itu. Kau yakin tidak? Mas Kanang masih baik-baik saja, Bilo. Jangan patahkan semangat kami, Bilo. Jika kau seperti ini, hati kami hancur. Ya Allah. Bilo, tolonglah. Kau jangan seperti ini. Yang membuat saya hancur di sana. Saya melihat air mata yang Prabu di sana. Apa jawaban dari semua pertanyaanku dengan air mata itu? Apa? Tanda apa yang terdapat pada tetesan air mata itu di sana? Bilo, kita harus bersabar, Bilo. Kau yang mengajarkan itu semua. Bisa saja itu adalah air mata kebahagiaan, Bilo. Kau jangan Lantas kenapa yang Prabu tidak menjawab satu kata pun terhadapnya? Apakah itu kekecewaan atas pemikiranku? Iya, Pak. baik, Bilo. Kau tak usah ucapkan itu lagi, Bilo. Ya Allah. Astagfirullah. Mendengarnya. Dengar gak kamu? Benar-benar ya. Kalian merasakannya kesini ke sana. Benar. Wah, jangan jauh-jauh, Mbak. Getaran ini sampai kesini ke sana. Astagfirullahaladzim. Jangan jauh-jauh, Dik. Iya. Apa itu, Bilo? Suara yang sangat keras, Bilo. Saya takut ke sana.
Saya takut semua pasukan dari Gondomanyu melakukan serangan balik di sana. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Gimana ini? Bilo. Bu. Bilo, bagaimana ini? Lihat dulu Bilo. Ada apa Bilo? Astagfirullah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Enggak ada apa-apa loh. Loh. Ini apa yang harus kita lakukan, Bilo? Apa itu Kisana? Yang. Ada yang. Wis kagan sige melonyong. Ya, Ora saksane kene kagan apa melonyong. yang terjadi, Yang? Tutadong. Apa sih benar terjadi? Ayo kita ikuti Martati Kisana. Ikutin sedikit. Ayo, cepat ayo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ikutin Ayo, cepat ayo. Ini dia Astagfirullahaladzim. Gimana sih gue? Jangan saya duluan. Suaranya di sana itu. Astagfirullahaladzim. Apa itu sih? Center. Oh ternyata ini energi yang besar banget. Siapa, Bu? Mas Galang ke? Mas. Oh iya Mas Galang. Tapi itu siapa, Wan? Sabar. Sabar, Bu. Po, hati-hati, Po. Bahaya, Po. Begini, Bu. Astagfirullahaladzim. Mas, turun Mas eh. Cocok mataku man. Energinya merinding aku. Astagfirullah. Pucet banget, Bu. Hati-hati, Po. Bahaya, Po. Po. Itu, Po. Bahaya, Po. Bu, mundur, Bu. Dia memanggil kok. Hati-hati, Bu. Hati-hati, Po. Mas. Ini aman apa, Bu? Ambil dulu bang. Begini. Bisa, Po. Bu. Sekarang. Begini. Ya Allah. Mas kanan. Pindahlah kalian. Ini adalah gerbang. Pindah. Lendir. Di sini sudah aman Tuan. Coba awas.
sudah belum? Belum kok. Tuan, sebenarnya saya ucapkan banyak terima kasih banget Tuan sudah membantu bisa menyelamatkan saudara saya. Padahal kami sudah kesulitan untuk mencarinya, malah Tuan yang menemukan saya. Terima kasih. Terima banget. kasih banyak. Kalau boleh tahu, Tuan ini siapa? Berasal dari mana? Agar silaturahmi kita nanti bisa terjaga. Terima kasih Tuhan sudah menyembuhkan dan menyelamatkannya. Kalian tetaplah cucuk. Maksud Tuhan? Mungkin kalian melihat wujudku yang seperti ini. Kalian tidak mengenalku. Mas Purbo, mengenal atau enggak? Saya sudah mengenal dengan Hendrik ini. Kalau boleh tahu, jenengan itu siapa? Saya Saril. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Dari saya panggil yang Saril. Maafkan saya yang. Si Brupo iki. Maafkan saya yang. Maaf yang saya benar-benar Gak mudeng aku, sumpah. Yang tadi saya sebenarnya mau memanggil Eyang, tapi saya masih ragu-ragu. Soalnya dari sosoknya Eyang sudah berubah yang. Dia sekarang sudah lain yang. Mas sekarang ini gimana yang? Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Berat kehendaknya. lukanya teman-teman. Padahal tadi yang sendiri berbicara seperti itu ya. Di sini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada cucu-cucuku. Dari semangat kalian, dari doa-doa kalian yang dipanjatkan, cucuku Kanang bisa diselamatkan. Dan saya pun meminta maaf. Saya telah memberi keputusan yang seperti itu. Setelah saya pikir-pikir, jika saya menjebol benteng Sijil Kandaka sendirian, pastinya tidak disetujui dari kalian maupun dari sahabat kita. Itu sudah pasti ya. karena Karena saya takut yang kenapa-napa ya. Tapi jika saya tidak bergegas dan bergerak, maka nasib cucuku saya tidak akan mengetahui. Atas bentengnya bagaimana ya? Asal kalian tahu, setelah saya telaah dari kejadian ini, sejatinya kesulitan dan masalah dalam hidup hanyalah ada di dalam penjara pikiran kita. Keluarlah dari sana.
dan kau akan melihat pelangi. Saya sudah membuktikan itu. Yang kalian lihat itu adalah gerbang dari Benteng Sijil Kandaka. Lantas bagaimana dengan Sangkawang dan anak buahnya ya? Untuk Sangkawang sendiri sudah saya habis. Alhamdulillah, luar biasa. Tadi saya mendengar ledakan yang sangat besar ya. Dia membuat kami takut. Itu apa ya? Itulah saya bersama Kanang saat meninggalkan Benteng Sijil Kandaka. Sadarlah cucuku. Berapa hari nggak makan sekarang? Kasih lagi mbak. Baiklah, Kasih bapak sedang pak. Ya. bergegaslah pulang Baik ya. Baik ya. dan obatilah cucuku. Baik ya. Siap yang. Kenapa yang? Astagfirullah. Saya tidak apa-apa. Yang benar ya. Benar yang. Burung yang. Yang. Kenapa yang? Bergegaslah, obatilah Kanang. Baik yang. Saya pamit. Yang. Tapi nggak apa-apa ya. Ini aja yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas kapan ini? Tahu kan? Dialah yang saya kenal ya Allah. Demikian, nyari kunyi sakit aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuan Akin. Alhamdulillah Tuhan. Bergegaslah kalian mengurus Tuan Kana. Saya akan bergegas menghantar Tuan Sarif karena Tuan saya sedang terluka parah. Bergegaslah. Saya mohon izin. Baiklah, siap. Kabari saya tentang Eyang Sarif secepatnya ya, Tuan. Baik Tuan, saya akan memberikan sesuatu tenaga dulu kepada Tuan Kana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pamit Tuan. Jangan disembah. Sampai di mana? Lepaskan. Lepasin gua kurang. Lepasin gua kan. Assalamualaikum. Akhirnya setelah kurang lebih 2 tahun saya harus kenyang melihat kalian seolah-olah melakukan hal baik dan saya harus berpuasa dari segala macam bentuk dosa. Maksudmu apa kok? Inilah akhirnya kebebasanku. Apakah kalian sudah tidak mengenalku? Maksudnya apa kau bercerita seperti itu?
Kau siapa? Saya Raja Jenglot. Apakah kalian lupa dengan itu? Subhanallah. Jadi pokok, kenapa? Akhirnya Serudik. saudaramu itu melanggar janjinya. Langgar janji apa maksudnya? Ha? Apa maksudmu, ha? Tidak ada perjanjian selain perjanjianku dengannya atas maksud menghindari makanan haram atau barang haram yang menjadi darah dan dagingnya sebagai syarat untuk saya menghentikan apa yang menjadi tujuan hidup saya, yaitu menciptakan kemungkaran. Jangan kamu. Janjiku seperti itu. Maksudnya apa? Memakan barang yang haram? Hah? Saudaramu itu sudah memakan makanan yang haram. Makan apa? Hah? Dia meminum air kelapa yang sejatinya bukan haknya. Bukankah itu haram? Bertahun-tahun saya menanti kejadian ini. Sampai akhirnya saya terbebas dari janji itu. Sadar kalian! Sadar! Bukan saya yang menyesatkan kalian. Akan tetapi kalian sendirilah yang tersesat. Kalian yang berjanji, kalian yang merasa diri kalian suci. Ternyata kalian sendiri yang mengotori diri kalian. Bukan saya, bukan setan dan bukan iblis. Kalian lebih dari itu. Dengarkan. Kami sedang dalam keadaan terdesak. Saya tidak peduli. Saya 2 tahun terdesak. Saya harus puasa dari kemungkaran. Bukankah itu menyakitkan? Sebenarnya saya tidak mengenal dirimu ya. Saya pun tidak mengenal dirimu. Tapi saya puas. Kau mengenal ini Bang Marcel? Iya, ini Raja Jenglot Batara Karang, Bo. Bah, kenal bah. Kenal, Bo. Asal kalian tahu. 2 tahun. Saya harus mengikuti pergerakan kalian. Menanti-nanti saudaramu ini memakan makanan yang haram sampai akhirnya. Itu menjadi kenyataan. Maka dengan itu saya putuskan. Saya akan melanjutkan jejak dan hidup saya yang sudah terbangun setengah jalan ini. Kalian tidak berhak lagi melarangku. Tidak berhak lagi menghalangiku. Kau dengarkan itu. Jadi siapa yang lebih iblis dari iblis? Kau. Manusia. Bapak. Astagfirullah. Ini ada zaman seperti ini. Apa maksudnya saya nggak tahu. Gini, Bo. Dulu pernah berurusan dengan Batara Karang, Bo. Yakin Mas? Terus Dulu pernah Mas Kanang sendiri itu pernah membuat perjanjian. Batara Karang. Mas Kanang berjanji tidak akan memakan atau meminum hal-hal yang haram, Bo. Dan tadi yang dijelaskan itu kelapa itu katanya haram. Mbak, itu dapat dari mana, Mbak? Hah? Udah, Mbak. Yakin mengampuran hebat masalah. udah bah. Udah, ini salah semua. Udah nggak apa-apa bah. Ini salah semuanya. Bah, ini salah semua bah. Kita dalam keadaan terdesak. Yang penting kita selamatkan Mas Ganang aja yuk. Mas. Ya Allah. Boy, itu Butak darah Son. Ayo bah. Ayo bah. Gagin bah. Aku apa? Ayo kita selamatkan semuanya. Ayo Mas Ganang dulu. Kita urus nanti lah. Udah, Bah. Kita selamatkan semuanya dulu. Yang paling penting Mas Kanang dulu. Tidak boleh menyesali bah. Udah. Dik, beresin, Dik. Ayo bah. Ayo. Mas kamar patin aja Mas. Ya.